direkam. Oke. Ya, Ya, sudah. Oh, sudah. Ya, baik. atur nuhun Baik, Bu. Bapak. Terima kasih pengingatannya. Baik, saya share kembali. Baik, Bapak Ibu, kita bertahap saja ya. Konsep proyek perubahan ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, di dalam konsep perubahan ini, coba kita lihat ada deskripsi proyek perubahan, ada muatannya. Sebenarnya tadi kan sudah saya jelaskan secara umum ya, pada saat overview. Kemudian hubungan proyek perubahan dengan agenda lain, proses pembelajaran proyek perubahan, ciri pemimpin perubahan dan perannya sebagai coach, dan manajemen perubahan. Nah, ini kita lihat. Nah, ini konsepsi proyek perubahan. Di sini konsepsi proyek perubahan itu di dalamnya mencakup pengertian proyek perubahan, proses pembelajaran pengelolaan proyek perubahan, hingga manajemen perubahannya. Ini dari awal pengertian sampai dengan proses dan manajemennya ini gitu. Sebagaimana tadi saya sampaikan, deskripsi proyek perubahan ini adalah wadah. Jadi proyek perubahan ini semacam tempat wadah ya, atau dalam tanda petik lebih ke arah penugasan sebetulnya. Tugas perorangan peserta. Nah, ini tugas perorangan peserta sebetulnya. Untuk apa? Untuk menerapkan pembelajaran semua agenda gitu Bapak Ibu. Jadi ini, jadi makanya waktu awal kita pada saat dari awal sekali Bapak Ibu sudah mulai diberikan pelatihan-pelatihan mengenai pembuatan isei, mengangkat tusi misalnya di situ bagaimana Bapak Ibu mensiasati satu kegiatan mata ajar, kemudian membuat semacam jalan pikiran memasukkannya terhadap organisasi. Nah, ini sebenarnya bagian-bagian dari proses pembelajaran. Karena pada saat proper ini, wadah atau tugas perorangan peserta untuk menerapkan pembelajaran semua agenda. Gitu Bapak Ibu. Agenda satu, agenda dua, agenda tiga, dan agenda empatnya dalam arti PKN juga itu menjadi pelatihan apa kedatangannya ke tempat tertentu itu juga menjadi masukan untuk pembuatan poker. Dan yang kedua ini, dan membuktikan kemampuan Bapak Ibu sebagai pimpinan ya dalam memimpin seorang yang memiliki visi yang jauh ke depan, adaptif ya, mengakomodir berbagai hal yang memang bekerja berangkat atau bergerak dengan cepat sekarang dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan yang terus berjalan. Dan Bapak Ibu juga strategis sebagai seorang pimpinan. Dan jangan salah di sini kan harus inovatif dengan inovasi-inovasinya dan transformatif, meloncat ke depan dengan cara membuat satu terobosan. Melalui apa? Melalui proses merancang dan melaksanakan pover nanti. Dari mulai jalan pikiran merancang, ini harus detail di situ, eh, merancang Bapak Ibu, dan melaksanakan proper. Dan akhirnya nanti menyampaikan laporan akhirnya setelah dilaksanakan selama 60 hari. Serta mendesiminasikannya, artinya mensosialisasikan, mendiseminasikan, memberi informasi itu. Nanti akan dinilai untuk melihat keberhasilannya sejak mulai penyusunan, Bapak Ibu, rencana proper hingga pelaksanaannya gitu. Itulah yang disebut proper. Deskripsinya seperti itu. Kemudian muatannya, nah seperti tadi yang saya sampaikan, secara umum ini dia. Nah, tadi saya coba
selintas, tapi saya lebih detail di sini, merupakan ide, terobosan, dan bersifat inovatif peserta, bukan dari orang lain begitu. Maksudnya kalau dari orang lain mungkin jalan pikirannya sebenarnya hasil dari brainstorming nggak ada masalah. Hasil dari benchmarking misalnya kita membuat replikasinya dengan jalan pikiran tersendiri kemudian buat inovatif nggak apa-apa. Maksudnya jangan mencontek kemudian begitu saja sehingga pada saat nanti dilaksanakan tidak paham dari mana jalan pikirannya, mau kemana, prakteknya seperti apa. Jadi di sini diharapkan merupakan ide terobosan dan bersifat inovatif peserta bukan dari orang lain. Kemudian bagaimana inovasi ini diterapkan? Permasalahan apa? Nah, karena Bapak Ibu ini adalah melakukan proses diagnosis, hasil dari proses diagnosis di organisasinya, mendiagnosis ya, hasil proses diagnosis di organisasinya atau unit kerja organisasi yang dipilih. Kalau yang tadi saya sebut yang mengikuti proses pembelajaran ini misalnya belum dijabatkan tapi sudah paling tidak misalnya di PLT kan atau di jabat pejabat gitu ya. Nah, ini nanti akan ditunjuk. Ini unit kerja yang dipilih yang dilakukan pada saat pelatihan atau isu permasalahan yang up to date. Kemudian yang ketiga, sekali lagi di sini harus mendapat dukungan penuh baik oleh atasan langsung maupun institusi. Kemudian selanjutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi menuju organisasi yang adaptif. Harapannya seperti itu. Jadi kita membuat terobosan itu bisa merubah organisasi yang tadinya mungkin capaian-capaiannya masih jauh di bawah target, kita membuat suatu terobosan yang unik, inovatif. Dalam kurun waktu 60 hari ada loncatan yang bisa dibaca, misalnya secara kuantitatif ada perubahan yang signifikan ya. Menuju organisasi adaptif nih, organisasi yang bisa mengakomodir berbagai problematik, baik organisasinya misalnya permasalahan internal maupun eksternal ya. Karena jelas organisasi kita tidak bekerja di yang kosong, tidak ada elemen yang mempengaruhi. Kemudian pada saat kita bicara inovasi ini dapat dilaksanakan visible dan implementable. Jadi bukan bukan sesuatu yang utopis ya. Pada saat dilaksanakan, kok ini sulit amat, susah ini. Kan ini sesuatu yang angan-angan begitu. Ya, sesuatu yang memang pada saat diterapkan akan menimbulkan kesulitan. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Kita harus yang rasional, faktual, dan bisa dilaksanakan. Dan kemudian akhirnya memberi manfaat, memberi keuntungan bagi organisasi. Kemudian Bapak Ibu juga didorong untuk menunjukkan branding dari propernya ya. Kita lanjut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu pada saat membuat upaya-upaya terobosan, upaya-upaya yang sifatnya membuat sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau seperti yang kemarin ada yang bertanya, apakah kalau saya mau merubah, mau membuat suatu proper yang adalah berangkat dari proper sebelumnya, boleh Bapak Ibu. Tapi di situ harus dicantumkan apa yang dibuatnya, kemudian apa novelty-nya, kebaruan dari yang lama itu apa. Bisa Bapak Ibu. Jadi kreatif terobosan inovatif ada tidaknya kebaruan novelty. Jadi kalau misalnya ada senior kita yang berangkat kemudian membuat satu upaya terobosan, tapi kita melihat masih ada Oh, sesuatu yang tak ada bisa di bahasa. Jalur, ulangi, ada tidaknya dampak positif kemanfaatan dari suatu inisiatif perubahan
mampu tidaknya inisiasi perubahan memberi solusi terhadap masalah yang ada, kemudian harus berkesinambungan, tidak tergantung pada inisiator atau konseptornya dan dapat direplikasikan. Jadi ini sesuatu yang pada saat kita buatkan menjadi sesuatu karya, Wah, itu apabila dijalankan, memang brandingnya kita yang membuat pemikiran awal. Makanya saya katakan kita banget, saya banget. Tapi pada saat nanti dijalankan, karena ini sesuatu yang depend dengan organisasi, dan ini compatible tadi disebutkan, tidak bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan unit-unit yang lain, eh, apa dengan apa namanya situasi yang di situ dengan orangnya, sistemnya gitu. Maka ini akan berjalan nanti. Nah, begitu. Jadi ini yang dimaksud dengan compatible. Kemudian, nah kedudukan peserta sudah tadi saya jelaskan. Apabila sudah duduk, selesai, Bapak Ibu tinggal memilih proper sesuai tugas yang wewenang pada organisasi. Peserta yang menduduki jabatan dapat memilih para, maksudnya menduduki jabatan yang belum ini, atau yang PJ maksudnya, unit kerja JPT Pratama, baik di atasnya langsung maupun bukan di atas langsung sesuai penugasan. Kemudian tadi saya sampaikan hubungan proyek dengan proyek lainnya ini proper disusun memperhatikan dan mengadopsi substansi ini. Agenda satu, agenda mengolah diri, integritas, pemimpinan, energi kepemimpinan. Yang kedua, agenda pemimpinan strategis, kepemimpinan digital, pemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Kemudian agenda manajemen strategis, manajemen strategis sektor publik, marketing sektor publik, isu strategis, dan kemitraan. Yang keempat, agenda aktualisasi kepemimpinan strategis, kepemimpinan nasional, polisi brief, dan mata pelatihan proper. Ini, Bapak Ibu, merupakan eh, mengangkat apa yang telah dipelajari selama ini, gitu, dan mengadopsi nilai-nilainya kepada proper. Lanjut, proses pembelajaran proper. Nah, ini saya lewat saja ya, karena tahapan ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu juga di sini sebagai seorang pimpinan, tapi bukan one man show ya. One man show itu biasanya segalanya sendiri, kemudian pelibatan yang lain hanya stempel saja begitu. Nah, ini harapannya tidak seperti itu. Bapak Ibu sebagai pimpinan, seperti yang kemarin kita belajar dalam dalam learning organization gitu ya, organisasi yang belajar, pelibatan semuanya menjadi sangat penting. Pelibatan seluruh staf organisasi, malah di sini orang yang akan berdampak pun kena dampaknya, Bapak Ibu ajak serta, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus mencerminkan pemimpin perubahan dan perannya sebagai coach ya. Coach itu semacam orang yang memberikan guidance, memberikan guide, memberikan semacam petunjuk, eh, karena memang dia ahliannya begitu. Dengan ciri-ciri utama pemimpin perubahan itu sebagai berikut, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu diharapkan di sini harus percaya diri dengan memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Nah, ini apa yang dicapai? Makanya waktu awal saya jelaskan juga bahwa Bapak Ibu harus melihat tusi, dan di situ misalnya ada sasaran-sasaran yang sudah kita kita apa namanya targetkan ya. Sehingga pada saat kita akan mengangkatnya menuju ke sasaran itu, kita paham berangkat dari mana, di mana perjalanannya, sampainya kapan. Memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai, suatu keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu, pasti ya. Dalam proyek perubahan, kondisi yang diinginkan atau kondisi ideal yang ingin dicapai. Kondisi ideal yang ingin dicapai. Bapak Ibu berarti di sini eh, tidak dalam bentuk, ya artinya ada bentuk kualitatif juga, tapi Bapak Ibu agar memudahkan dalam proses pencapaiannya, didorong juga
data yang sifatnya kuantitatif, maaf. Ini beberapa waktu yang lalu pernah disampaikan juga dalam proses-proses essay ya, mungkin oleh teman-teman Widya Iswala yang lain. Jadi cara pencapaiannya karena waktu ini menjadi penting, misalnya Bapak Ibu nanti ada target yang dibuat hanya 60 hari. Nah, kalau misalnya kalimatnya pencapaiannya kualitatif, setengah tercapai, apa bagaimana nih? Nah, sudah tercapai, belum tercapai, atau tidak tercapai. Nah, ini harus terlihat bentuk-bentuk yang lebih memberikan gambaran dari capaian yang dilakukan selama 60 hari ini. Jadi ini, jadi dalam proper kondisi yang diinginkan atau kondisi ideal yang ingin dicapai itu, Bapak Ibu juga jabarkan tidak hanya sekedar kualitatif, misalnya selesai dan eh, sudah dilaksanakan misalnya. Ini harus terlihat berapa persen tercapai, apa masalahnya begitu. Apalagi yang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, 3 ciri syarat pemimpin perubahan ini memiliki cara untuk melakukan perubahan. Memiliki cara, artinya ada sesuatu yang mungkin dalam tanda petik hasil dari kita visitasi, baik agenda maupun kepemimpinan nasional, brainstorming berkali-kali, kemudian mempelajari berbagai teori yang ada, Bapak Ibu membuat satu terobosan-terobosan yang brilian, yang unik ya. Sesuatu inovasi yang mungkin sebelumnya bisa saja nih kalau novelty itu sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, boleh. Tapi yang saya sebut tadi, yang sudah ada pun boleh Bapak Ibu adakan semacam perubahan tambahan, novelty baru apa kebaruannya. Mengubah dari semula menjadi keadaan yang lebih baik misalnya, ya, disusun dalam suatu rencana yaitu upaya perubahan. Nah, seperti rencana aksi, ya, rencana strategis, roadmap dan atau dokumen lainnya, itu kan bisa dibuat seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sebagai pemimpin perubahan memiliki kemampuan mempengaruhi atau menggerakkan staf dan pemangku kepentingan. Nah, ini dia stakeholder untuk terlibat dan mendukung upaya perubahannya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini yang kadang-kadang sebagai pejabat publik kadang-kadang kita lupa bahwa eh, kita memang memiliki kewenangan yang dalam tanda petik mungkin dengan SK ya. Kewenangan itu sudah melekat di dalamnya. Jadi pada saat kita oke lah di situ ada staf kita mungkin perintah. Tapi pemangku kepentingan dalam arti stakeholder ini Bapak Ibu pada saat Ibu Bapak melakukan satu tindakan atau sesuatu yang inovatif ini berpengaruh terhadap lingkungan yang lebih luas. Masyarakat misalnya. Siapa masyarakat itu? Bisa saja misalnya untuk yang sifatnya eh, satu kegiatan yang sifatnya kaitannya dengan KB misalnya, keluarga berencana, ini bersentuhan dengan jalan pikiran keagamaan. Berarti para ulama juga di situ harus diajak serta stakeholdernya, ya. Di samping otomatis kaum wanita itu. Kemudian dukungan dari kaum laki-laki atau bapak-bapaknya juga. Nah, masyarakat di situ. Nah, ini stakeholder Bapak Ibu. Pemangku kepentingan stakeholder ini Bapak Ibu harus nanti digerakkan untuk mendukung jalan pikiran kita. Tidak sekedar menjadi penonton, karena mereka juga akan mendapatkan dampak dari apa yang kita lakukan. Nah, makanya di sini diharapkan terlibat dan mendukung upaya perubahannya. Nah, inilah ciri pemimpin perubahan dan perannya sebagai coach. Jadi Bapak Ibu juga sebagai coach menjadi guidance, mengguide agar berbagai pihak terberdayakan kemampuannya. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi lebih mengetahui,
dan memahami, kemudian ikut serta mendukung apa yang jadi perubahan ibu bapak gitu. Ini ciri perubahan dan perannya sebagai coach itu, gitu. Kemudian Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu, ya saya yakin Bapak Ibu ini sebetulnya sudah dilakukan, hanya mungkin prakteknya sudah ada, tapi teorinya belum ada. Ini ada teorinya nih tadi. Bapak Ibu mungkin serat pemimpin perubahan sudah ada dalam dirinya, mudah-mudahan, apalagi sekarang sedang dalam proses pendidikan. Nah, kemudian bagaimana peran peserta dalam memimpin proper di instansinya ini? Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu perlu observasi kinerja masalah dalam tim kerja proper. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, apakah kinerja kita dalam 3 tahun terakhir mungkin capaiannya itu baik, bagus, atau ya artinya di atas 90 atau di bawah 90 cukup, atau baik, baik baik sekali, baik, tapi juga ada yang cukup misalnya. Ini yang perlu dipikirkan. Jadi observasi nanti lingkungan kerja kita, kinerjanya seperti apa. Mungkin di sini ada masalah dalam tim kerja proper. Demikian. Kemudian Bapak Ibu menggali potensi, mendorong dan memotivasi serta mengembangkan kompetensi staf tim kerja untuk bekerja yang terbaik. Nah, ini dalam kaitan dengan organisasi pembelajar tadi. Bahwa Bapak Ibu di sana punya staf misalnya sudah terbaca, misalnya anak buah kita ada sekian jumlahnya, ada yang berpendidikan misalnya kalau dilihat dari pendidikannya S3 juga ada misalnya berapa orang, S2 berapa orang, S1 berapa orang, dan SLTA berapa orang. Dan kemampuan rata-ratanya juga dengan Bapak Ibu sudah memimpin cukup lama sudah terbaca. Bagaimana menggerakkan seluruh staf ini menuju ke arah yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, apabila Bapak ini sebagai seorang coach, apabila ada staf kita yang belum memahami, ya Bapak Ibu mendorong dan memotivasi serta mengembangkan kompetensi staf. Nah, ini Bapak Ibu didorong untuk itu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu menjadi paham, dari yang paham dari menjadi mengerti, mengerti menjadi paham, paham menjadi eh, mendukung apa yang dilakukan. Malah mereka akan bekerja dengan Bapak Ibu menjadi tim kerja untuk bekerja yang terbaik karena paham jalan pikirannya gitu. Kemudian Bapak Ibu juga memberikan umpan balik sesuai kompetensi staf tim. Kompetensi staf tim bisa saja misalnya ada mungkin saja dari satu sisi staf ini dari sisi pengetahuan kita anggap masih kurang. Tapi dari sisi keahlian di mana dia bekerja sudah puluhan tahun di sana dan dia mempunyai trik-trik yang memang tricky, bagus, bisa kita jadikan sebagai salah satu eh, cara untuk bisa dipakai dan kita kembangkan kembali untuk bisa menyelesaikan masalah dengan jalan pikiran itu misalnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, mendorong staf atau tim untuk belajar dari orang lain. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu nanti di perjalanan panjang, kalau staf itu kita dorong menjadi seorang yang mau belajar, sebetulnya Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal yang tambahan pemikirannya asal belajar, mau belajar, misalnya dengan mendorong yang bersangkutan mengikuti pelatihan. Tidak lama, misalnya yang 2-3 hari, yang bisa menggunakan dengan daring, yang bisa menggunakan misalnya dengan bentuk pemagangan, ya, atau memang mengikuti proses pembelajaran melalui sekolah, kursus dan lain-lain. Ini dia, Bapak Ibu. Dan yang kelima, membangun kepercayaan diri bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari tim dan tidak akan ditinggalkan. Artinya
dia menjadi percaya diri karena mampu, tapi juga merasa bahwa kita bersama-sama satu tim, bukan dia jalan sendiri. Barangkali itu Bapak Ibu, ciri pemimpin perubahan ini seperti ini. Kita lanjut. Nah, bicara manajemen perubahan, nah ini manajemen perubahan artinya Bapak Ibu membuat satu langkah di mana secara utuh membuat satu jalan pikiran karena pemahaman gitu. Jadi dengan seperti ini gambarannya ini memahami permasalahan diagnosa organisasi, setelah mendiagnosa organisasi, mendiagnosis, paham permasalahan sehingga membuat, ya artinya kalau sudah paham kan membuat upaya terobosan lah ya. Upaya terobosan itu kan harus dimasukkan dalam satu perencanaan perubahan. Ya, perencanaan bagaimana merencanakan apakah ini bisa diselesaikan di jangka pendek 60 hari, jangka menengah 6 bulan misalnya, jangka panjangnya setahun atau lebih. Ini. Kemudian membuat pelaksanaan rencana perubahan, termasuk di sini ada pengendaliannya. Dan selalu dilaksanakan kan di sini pasti ada evaluasi pelaksanaan rencana perubahan. Dan di setiap proses ini Bapak Ibu tetap ada pelaporan yang bisa dalam kaitan dengan pengendalian. Nah, barangkali seperti itu jalan pikiran logika berpikir manajemen perubahannya maksudnya. Nah, kerangka pikir manajemen perubahan seperti ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kan nanti paham masalah kondisi saat ini ya Bapak Ibu ya. Ini kita bacanya seperti ini. Kondisi saat ini. Kemudian Bapak Ibu melihat ke sini, lihat nih. Kondisi yang diharapkan kan ini nih. Di sini kondisi yang diharapkan artinya paling tidak kalau kita bicara diagnosis, kondisi saat ini dengan hitungan kualitatif dan kuantitatif kurang, lihat buktinya. Jadi kan minta didukung oleh bukti. Kemudian apa yang diharapkan? Kondisi yang diharapkan. Ini satu, di sini misalnya dua, ini dua, buktinya ini, kemudian kondisi yang diharapkan ada bukti juga ini. Tuh. Ya. Kalau kondisi ini sudah diinginkan seperti ini, pasti harus membuat solusi, Bapak Ibu kan begitu. Solusinya bagaimana dari kondisi yang seperti ini, ingin kondisi yang diharapkan, mari membuat solusi. Gitu. Masalah-masalah ini ada penyebabnya kan ini. Penyebabnya ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini bisa kita urai. Nah, masalah-masalah yang kondisi saat ini, yang saya sebut tadi masalah itu ada yang sudah terjadi tapi belum ada solusi, atau masalah-masalah yang belum terjadi baru potensi yang kemungkinan terjadi. Maka di sini Bapak Ibu, kalau kita membuat kerangka pikir, akibat jika masalah tidak diselesaikan akan munculkan apa? Nah ini kita coba, ini mau maksudnya beberapa catatan penting untuk bisa memudahkan kita berpikir begitu. Sebenarnya kita sudah dapat nih sekarang masalahnya ini, jika masalah tidak diselesaikan, apa yang terjadi? Gitu. Maka Bapak Ibu, balik lagi ke arah tadi bahwa kita mencari solusi kan di sini. Buat solusi-solusi yang inovatif. Dan harapannya akan memunculkan kondisi yang diharapkan. Dengan kondisi yang diharapkan akan memunculkan manfaat. Manfaatnya apa bagi organisasi? Gitu Bapak Ibu. Nah inilah yang dari awal, dari mulai penyebab, masalah, solusi, kondisi yang diharapkan, manfaat, akibatnya inilah yang disebut tahapan manajemen perubahan ini. Nah, kerangka pikir, maaf, ini kerangka pikir manajemen perubahan. Nah kemudian ada tahapan manajemen perubahan. Jadi di sini ada memahami permasalahan dengan diagnosa organisasi, mendiagnosa organisasi, merencanakan perubahan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi. Ini tahapan manajemen perubahan. Jadi maksud saya di sini. Kalau tadi kerangka pikir manajemen perubahan adalah seperti ini. Ada sebab,
pasti menimbulkan masalah. Kalau tidak diselesaikan akan menimbulkan masalah lebih besar lagi. Maka membuat solusi dan insya Allah harapannya akan ada kondisi yang diharapkan ini akan memberi manfaat. Nah, kira-kira begitu kalau jalan pikirannya. Nah, kita lanjut. Eh, kita lanjut saja. Seperti tadi yang saya gambarkan, Bapak Ibu kan mendiagnosis kan tadi. Ini mendiagnosis nih. Nih, memahami permasalahan itu diagnosis organisasi. Makanya saya kembali di sini mendiagnosis dan menemukan masalah organisasi. Nah, ini tahapan menyusunnya. Mendiagnosis dan menemukan masalah organisasi, menggagas inovasi untuk mengatasi permasalahan, sebetulnya yang tadi saya jelaskan, mengkomunikasikan permasalahan dan inovasi kepada stakeholder, ya, kepada berbagai pihak yang memang nanti akan berdampak atau atasan langsung, ya, paling tidak kalau dulu ini ada waktu tersendiri. Kalau sekarang Bapak Ibu sebetulnya ada di tempat ini dari awal juga bisa mengkomunikasikan dari awal. Sehingga pada saat nanti Bapak Ibu sudah masuk ke pembuatan proper, eh, ini sudah lebih mulus. Kemudian Bapak Ibu menyusun rancangan proper dan membangun tim, menyajikan rancangan proyek perubahan, melaksanakan proyek perubahan, menyajikan. Nah, kita lanjut sekarang. Mendiagnosis. Nah, ini dia. Nah, kita masuk ke diagnosis nih. Ada sesuatu yang didorong menjadi sesuatu apa yang trendy di LAN ya. Istilahnya diagnostic reading ini. Ini LAN 2014 dan 2014. Apa diagnostic reading itu? Melakukan penilaian terhadap fungsi-fungsi organisasi sesuai dengan jenjang jabatannya dalam rangka merancang perubahan secara tepat. Nah, ini mungkin diagnostik itu ini yang lebih familiar itu dengan kedokteran ya, Pak Enceng misalnya, mendiagnostik itu penyakit misalnya siapa pasiennya gitu. Nah, melakukan diagnostik, melakukan penilaian fungsi-fungsi organisasi sesuai dengan jenjang jabatannya dalam rangka merancang perubahan secara tepat. Itu barangkali Bapak Ibu bisa kita lihat. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Nah, Pak Burdan suka dengan buaya nampaknya. nah, ini mah lihat aja, ini gambarnya aja, Bu. Nggak suka saya, takut gigit. Itu sapi ya Pak Burdan? Itu mah batu, Pak. Enggak, itu sapi yang ada Tapi New tanduknya. Zealand. Sapi New Oh, Zealand. itunya sapi. Yang itunya apa tuh? Oh, nah, itu batu kan. Ini yang kedua salah lagi. Nah, ini ilustrasi aja bukan misah ya. Iya. Kalau Jadi kita jangan salah sampai seperti salah sapi seperti Pak ya. itu terus-terusan. Jadi ini coba-coba kan, Pak, Bu ya. Kayaknya Nah, kita akan seperti sapi Pak Giatno. Kalau buaya di air tuh aman, Pak. Yang nggak aman aman. ya. Kalau Yang buaya nggak aman, darat nih yang berbahaya nih. bahaya darat. Oke, Bapak Ibu ya bisa ini ilustrasinya supaya dimudahkan aja. Nah, kecelakaan kan, buaya laut juga berbahaya. Tuh. Nah, Bapak Ibu membawa organisasi jangan sampai begitu gitu. Oke. Habis sapi Pak Giatno kan tak makan buaya. Oke. Logika dual digging berarti di sini ini Pak, memahami masalah organisasi petanya. Jadi Bapak Ibu saya katakan kalau Bapak Ibu sudah rata-rata di atas 6 atau 1 tahun, peta permasalahan di dalam itu pasti sudah paham ini. Malah tadi penyebabnya itu juga sudah lihat ini yang saya gambarkan tadi, memahami kausalitas masalahnya.
Makanya jika awan mendung, hari akan hujan, kan jelas-jelas tuh. Jika ada seperti itu, maka akan seperti ini. Ini jelas, Pak. Memahami masalah di organisasi, jangan salah tembak, salah ambil data gitu ya. Permasalahan yang makanya di sini harus tepat ya. Kemudian Bapak Ibu juga memahami kausualitas masalahnya. Dan dengan memahami kualitas masalahnya kan nanti akan membuat semacam inovasi-inovasi ya. Karena Bapak Ibu nanti menemukan key leverage, driving force, sektor pengungkitnya untuk bisa mengangkat problematik, untuk bisa diselesaikan, malah bisa begini Bapak Ibu, satu tembakan bisa menyelesaikan dua masalah misalnya. Satu inovasi yang kita angkat bisa menyelesaikan 2-3 masalah. Saya kira itu. Ini key leverage kira-kira sektor pengungkitnya apa? Kemudian menemukan area intervensi untuk inovasi. Nah, kemana nih masukan kita inovasi kita akan masuk kemana nih? Kira-kira begitu. Menemukan area inovasi, intervensi untuk inovasi. Gitu, Bapak. Nah, kalau sudah jelas, mulai jalan pikiran diagnostik, maka merancang target hasil dari intervensi tadi. Nah, begitu logikanya. Jadi sebetulnya ini logika yang menurut saya juga Bapak Ibu sebetulnya sudah hari-hari sebagai seorang pimpinan Pratama sudah melaksanakan ini. Hanya mungkin ini didukung oleh teori yang di LAN mengatakan ini logika diagnostic reading. Logika diagnostic reading. Bapak Ibu mungkin sebagai orang yang sudah bekerja cukup lama mungkin ada semacam judgement ya, judgement ahlinya, karena memang Bapak Ibu sudah semi ahli nih terhadap problematik yang ada di lingkungannya karena sudah cukup lama misalnya. Gitu. Nah, diagnosis organisasinya seperti ini Bapak Ibu. Diagnosis reading tadi, diagnosis organisasi begini. Kondisi atau kinerja organisasi saat ini Bapak Ibu ini harus petakan ini. Kondisi kinerja organisasi saat ini mungkin capaiannya sudah sampai seberapa jauh, apakah dari target sudah tercapai, atau kita seperti kemarin misalnya, baru merasakan, saya waktu awal essay juga kan saya mendengar dari teman-teman ya, dari kemarin mendengar dari Bu Kamisa, Pak Fauzan atau Pak Giat, kondisi saat ini seperti ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini kan sudah kinerja organisasi kita sudah hanya saya akan mendorong waktu itu agar ini menjadi lebih kuantitatif untuk bisa didukung oleh data gitu kan. Kemudian akan dari kinerja saat ini berarti kan ada masalah. Ya. Sebab kita menginginkan kondisi kerja yang diharapkan ini kan Pak Bapak Ibu. Target rata-rata 100%, 100%, 100%, ternyata belum tercapai. Nih, pasti ada masalah, ada gap di sini. Ya. Untuk mencapai problematik tadi, cari penyebabnya. Apa penyebabnya? Kemudian intervensi dengan melakukan inovasi. Nah, logika ini barangkali lebih bisa cepat terpahami, Bapak Ibu, apalagi dengan gambar bulkonah ya, bulat-bulat, kotak-kotak dan panah ini ya, bulkonah, bulat-bulat, gambar bulat-bulat, kotak-kotak dan panah-panah. Ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana logika berpikir kita menjadi lebih dimudahkan dengan gambar gitu. Diagnosis organisasi seperti itu. Kondisi saat ini yang menurut kita secara kualitatif kemarin Bapak Ibu sudah mengatakan kurang ini, belum ini, kurang ini, masih anu, masih anu. Nah, ini kan ada kondisi yang diharapkan. Nah, ini harus diperbandingkan Bapak Ibu. Itu diperbandingkan. Pasti apabila kita bandingkan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan ada gap. Ya, gap ini ada masalah. Masalah inilah yang kita cari penyebabnya apa saja. Nah, dari sini kan kita melihat
ada driving force, sektor pengungkit, dan kita bisa memasukkan intervensi inovasi-inovasi yang Bapak Ibu dapat selama proses pembelajaran ini dengan jalan pikiran yang lebih loncat ke depan, misalnya dengan kepemimpinan kewirausahaan. Apa yang dapat kita buat untuk bisa menyelesaikan? Seperti itu. Bapak Ibu Bapak Ibu paham, perlu Bapak Ibu barangkali lebih mencermati kondisi lingkungan nih strategis. Bapak Ibu kan lingkungan strategis di lingkungan Ibu Bapak sekarang tidak lepas dari ini. Lingkungan 1, 2, 3, 4, 5, ini 4 nih. Perubahan ini akan menjadi perubahan organisasi. Bapak Ibu kan sekarang diintervensi atau bukan diintervensi ya, sesuatu yang given sekarang itu, setiap kegiatan itu menggunakan teknologi. Malah teknologi itu terus baru. Nah, ini lingkungan akan berubah dengan cepat nih. Ya. Nih, teknologi yang kayak laptop saja yang dulu masih AMD misalnya dengan kecepatan yang cukup ya lemot lah kalau sekarang katakan. Sekarang sudah VCI, prosesornya begitu cepat misalnya langsung bergerak dan membuat semuanya menjadi lebih cepat. Atau IT ya, atau AI sekarang misalnya. Kemudian Bapak Ibu juga perlu paham bahwa perubahan pasar lah. Kita gambarkan misalnya perubahan pasar ini adalah objek kita adalah warga masyarakat, netizen. Kita memberikan fungsi pelayanan pada mereka. Mereka itu sekarang sudah pada pinter, Bapak Ibu, sudah generasi Z sekarang. Ya. Mereka sudah berbeda dengan jalan pikiran yang mungkin kita masih generasi sebelumnya. Perubahan dengan cepat pasar tuh. Mereka menggunakan teknologi dengan dari kecil sudah biasa. Dan akhirnya mereka juga berbicara dengan menggunakan jalan pikiran yang ada di teknologi itu mungkin sesuatu yang dalam tanda petik tidak biasa dengan kita misalnya, dan di lingkungan birokrasi ada tata krama yang lebih terukur. Maka Bapak Ibu dengan seperti itu juga maaf, dengan yang lain adalah perubahan kebijakan. Ya paling tidak misalnya perubahan kebijakan yang Bapak Ibu rasakan sekarang adalah perubahan yang tidak bisa kita lepaskan atau kita tidak bisa pungkiri. Misalnya efisiensi. Ini. Efisiensi yang dilaksanakan oleh kabinet yang terbaru. Bapak Ibu kan akhirnya merubah semuanya dari mulai anggaran yang mulai mengecil, kegiatan yang tetap harus jalan, maka membuat langkah-langkah yang inovatif. Ya contohnya misalnya LAN sekarang membuat satu proses pembelajaran dengan daring. Artinya berpengaruh terhadap mata ajar yang disampaikan dengan modelnya seperti apa. Kemudian di sini ada perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas lingkungan kita cukup harmonis terus bergerak ya. Politik bergerak dengan cepat. Ya paling tidak kalau di Jawa Barat dengan gaya kepemimpinan misalnya berubah juga tuh. Ada model KDM sekarang. Kang Deddy Mulyadi misalnya untuk Jawa Barat nih. Ya, modelnya agak beda. Jadi seringkali pada saat kita bicara organisasi mungkin dianggap terlalu nyelonong ke kabupaten kota misalnya. Padahal di situ ada kewenangan bupati, wali kota gitu. Tapi Kang Deddy misalnya bisa masuk ke sana karena memang ingin ada percepatan tanpa mengurangi arti itu. Nah, seperti itu. Perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya dari intervensi seperti itu. Nah, tadi perubahan kebijakan tadinya. Nah, ini putaran ini akan menjadi perubahan organisasi Bapak Ibu. Jadi kita harus paham ini. Kadang-kadang kita bertanya, menurut saya nggak ada perubahan apa-apa,
Nah, ini yang bermasalah adalah kita sendiri karena tidak merasa bahwa ini terjadi perubahan. Gitu Bapak Ibu ya. Baik. Tuh. Kemudian yang kedua, perubahan organisasi itu adalah tuntutan kinerja organisasi Bapak Ibu ini. Ya, fragmentasi tugas atau fungsi mungkin yang dirasakan sekarang kan di tingkat kementerian sekarang tuh bertambah cukup banyak, yang dulu mungkin jadi satu sub dari departemen sekarang berdiri sendiri. Di daerah juga tertutup kemungkinan seperti itu, fragmentasi tugas terjadi seperti itu. Di mana di sini kita menuntut kearifan kita untuk bisa memahami kondisi-kondisi yang terjadi karena berubahnya organisasi. Jadi terjadi fragmentasi pembagian tugas dan fungsi. Yang dulu misalnya kewenangan kita sekarang menjadi tidak kewenangan kita lagi. Sudah diberikan kepada pihak yang lain. Ya, seperti itu. Kemudian ya tuntutan efisiensi yang tadi saya sebut, anggaran yang terbatas, sementara pimpinan dan masyarakat karena memang mereka ada rekrutmen politik, misalnya sudah janji politik, harus menjalankan semua halnya sesuai dengan janji-janji politiknya yang dimasukkan dalam RPJMD menjadi visi misi. Nah, bagaimana kita menjabarkan itu? Ini tuntutan efisiensi tetap terjadi, harus tetap dijalankan. Kemudian hal lain yang perlu Bapak Ibu pahami ada tuntutan akuntabilitas. Di sini pertanggungjawaban. Bagaimana kita paham bahwa sesatu sen apapun yang dikeluarkan adalah uang ya, uang masyarakat, uang rakyat. Bapak Ibu perlu mempertanggungjawabkannya dalam bentuk pertama ke masyarakat transparansi dan laporan kepada pimpinan, pimpinan juga ke dewan, tapi akuntabilitas misalnya bisa berdampak pada hal-hal yang sifatnya aspek legal, aspek hukum misalnya. Ada bisa jadi pelanggaran di samping, misalnya ada hal administrasi, ini harus hati-hati di sini. Ini yang harus kita pikirkan. Kemudian ada keterbatasan sumber daya. Bapak Ibu, pada saat kita akan bergerak, ternyata misalnya kita kekurangan sumber daya manusianya. Sementara kita mempunyai tujuan-tujuan yang mulia, yang bagus, sesuai dengan Renstra, sesuai dengan apa yang kita akan coba dorong. Tapi terjadi keterbatasan sumber daya ini. Manusia, bagaimana mensikapi kondisi ini? Bagaimana sebagai seorang pimpinan yang kreatif menjalankan ini? Nah, kita sudah belajar tentang organisasi pembelajaran. Bagaimana kita membuat langkah-langkah yang disebut, misalnya kemarin ada corporate university misalnya. Dan bisa saja terjadi perubahan visi dan nilai-nilai organisasi yang berubah karena dorongan dari lebih tinggi. Misalnya kita karena memang ada aturan-aturan yang di atas berubah, maka akan terjadi perubahan-perubahan terhadap visi dan nilai-nilai organisasi yang baru. Khawatir misalnya kalau kita tidak cepat mengantisipasi nilai-nilai yang baru ini, nilai-nilai lama nanti ditinggalkan, nilai baru belum terangkat, maka kita akan ada di tengah-tengah, ke atas tidak, ke bawah tidak, bernilai lama di tengah-tengah, dan ini menjadi bermasalah. Jadi tuntutan kinerja organisasi ini menjadi penting Bapak Ibu ya. Kemudian apa yang harus disiapkan yang harus disiapkan dalam mendiagnosis organisasi adalah ini, Bapak Ibu ya. Yang harus disiapkan dalam mendiagnosis organisasi, satu, menentukan teknik yang tepat untuk mendiagnosis organisasi kita itu. Ya. Dua, menentukan instrumen yang tepat untuk mendiagnosis. Dan yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Ini jalan keluarnya Bapak Ibu ya. Sudah mulai masuk kepada problematik tadi, dan kemudian bagaimana kita harus mensikapinya. Satu, tentukan teknik yang tepat untuk mendiagnosis.
tentukan instrumen yang tepat untuk mendiagnosis. Yang ketiga, kumpulkan data dan informasi yang relevan terhadap problematik yang kita hadapi. Nah, yang pertama menggagas diagnosis, ya, inovasi barangkali begini. Kriteria inovasi, Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sebutkan, novelty atau kebaruan itu, inovasi, harapannya ada kebaruan. Tapi juga jangan salah, kita harus tetap unsur kemanfaatan harus muncul, keberlanjutan, dan adalah sesuatu yang sifatnya solutif terhadap problematik, dan kompatibilitas. Artinya plug and play, pada saat diterapkan itu bisa jalan. Nah, ini barangkali itu Bapak Ibu. Bicara tentang kebaruan ini, seperti yang saya sampaikan, kalau kebaruan itu kan logikanya dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada menjadi ada. Tapi dalam posisi sekarang, dengan banyaknya inovasi di tahun-tahun kemarin, tahun sekarang, sebelumnya sudah didorong, banyak hal yang sudah hampir mirip gitu. Nah, Bapak Ibu, dalam kebaruan ini tidak selalu dari yang tidak ada menjadi ada, tapi yang sudah ada, kemudian di sana Bapak Ibu membuat semacam terobosan yang sifatnya percepatan, ya, sehingga lebih atau hasilnya lebih bagus gitu. Ada sesuatu yang bisa dijadikan semacam terobosan yang unik terhadap kondisi yang ada. Nah, itu juga boleh, Bu. Kebaruan itu dari yang sudah ada dan kemudian mempercepat gitu. Kalau kemanfaatan jelas bagi organisasi, inovasi ini akan mengangkat problematik yang ada di lingkungannya, di lingkungan tusi, menyelesaikan problematik yang ada. Kemudian keberlanjutan, harapannya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu selesai di proses pembelajaran ini, jangan berhenti di sini. Bapak Ibu setelah membuat proper, ya sudah selesai. Nah, di sini kita berharap bahwa ide-ide kebaruan, kemanfaatan, keberlanjutannya itu karena memang ini diperlukan oleh organisasi, dipandang oleh pimpinan sesuatu yang baik, sesuatu yang inovatif, Bapak Ibu mendapat penghargaan, tapi di lain pihak, jalan pikiran Bapak Ibu yang tadi di branding, itu bisa dijalankan terus-menerus menjadi sesuatu yang bergerak menjadi milik unit organisasi, menjadi unit besar, didukung oleh pimpinan. Karena di situ ada solusi terhadap masalah dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada, kapabilitas. Bapak Ibu, agar maklum, sebetulnya ada hal yang masalah utama kita adalah mindset yang terpenjara, Bapak Ibu ya. Nah, karena kita biasanya bekerja dengan rutin, masalah utama kita adalah mindset yang terpenjara ini. Kadang-kadang kita menjadi takut berimprovisasi, atau memang sama sekali ini sudah dijalankan dan ini sudah rutin, kenapain kita membuat masalah-masalah baru begitu dalam pikiran ini. Jadi masalah pertama kita adalah mindset yang terpenjara. Ini yang harus dipecahkan dengan berpikir kreatif. Menurut Edward Bono, otak manusia memiliki satu keunggulan dan sekaligus kelemahan, yaitu terprogram untuk membuat pola aktivitas berdasarkan rutinitas kebiasaan kita. Nah, ini. Jadi kalau kita sudah bergerak dari pagi sampai sore sesuatu yang sifatnya rutinitas, kemudian bekerja di kantor juga datang pagi-pagi, nada tangan, memberikan arahan, dan putar terus menjadi rutinitas. Itu kekuatan Bapak Ibu karena kecermatan, tapi juga ada kelemahan, yaitu Bapak Ibu menjadi tidak kreatif. Membuat pola aktivitas berdasarkan rutinitas, kebiasaan kita saja. Padahal yang diharapkan adalah ini, berpikir kreatif. Apa itu? Melatih otak untuk mencari alternatif terhadap kebiasaan-kebiasaan. Mengajak otak untuk mengunjungi rute-rute yang tidak lazim. Nah, ini dia. Jadi dalam jalan pikiran kita biasanya yang rutin itu Bapak Ibu menurut beberapa penelitian
Ini biasanya kerjaan otak kiri. Kerjaan otak kiri, kreativiti itu inginnya pagi pagi mandi, makan, berangkat ke kantor, terus di kantor bekerja, balik lagi, tidur, istirahat, terus betul begitu. Tapi mengunjungi rute-rute yang tidak lazim adalah otak kanan, di mana ini ada sesuatu yang langsung problematiknya diselesaikan. Nah, ini yang seringkali dilakukan oleh yang terhormat kemarin tuh Pak Deddy Mulyadi. Dia tuh langsung mendekati masalah, problem yang ada langsung dipecahkan dengan kondisional yang ada. Gitu. Ini otak-otak kanan yang cepat mengantisipasi kondisi-kondisi yang terjadi begitu. Ya. Ya, ini mengunjungi rute yang tidak lazim. Nah, dengan otak kiri nggak mungkin ini, tapi dengan otak kiri ini bisa terjadi semua ini terus bergerak. Ya, semua keanehan-keanehan yang dulu mungkin selalu kita berpikir telepon itu harus pakai loketnya, lemarinya ada. Sekarang kan sudah dibawa-bawa foto sekaligus semuanya bisa ada, email segala macam bisa di sini. Padahal dulu berdiri sendiri masing-masing. Karena pikiran-pikiran otak kanan yang luar biasa ini. Jadi berpikir kreatif itu seperti itu. Nah, ini contoh-contoh sesuatu yang berbeda dari sebelumnya yang tidak ada. Ada beberapa metode inovasi yang kami tawarkan, Bapak Ibu, yang kami gambarkan. Ini dia. Ada istilah inovasi itu mudah. Scamper gitu ya. Artinya substitute, combine, adapt, adopt, modify, maximize, minimize, put the other size as use, eliminate, reverse, rearrange. Bapak Ibu bisa gambarkan ini. Scamper, substitute. Bisa saja misalnya di sana sudah ada dan kita membuat substitusinya. Mengcombine, mengkombinasi, mengadaptasi, mengadopsi, dengan catatan mungkin ini di suatu tempat bagus, di tempat kita mungkin kita bisa lakukan dengan berbagai modifikasi. Maka di sini bisa modifikasi, bisa mengecilkan, bisa membesarkan, mengecilkan. Atau Bapak Ibu mencari cara lain, atau mengeliminasi, atau reverse, atau rearrange, atau mengarrangement kembali. Dalam bahasa yang sering kita dengar, bahasa-bahasa yang memasyarakat gitu, ATM Bapak Ibu nih. ATM. Bapak Ibu amati, tiru, tapi modifikasi, jangan contek gitu. Ini inovasi itu mudah gitu. Amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian Bapak Ibu ada innovation shopping ya. Jadi belanja inovasi. Bapak Ibu untuk mencari ide, ya, mencari ide, bisa melakukan hal seperti itu. Pertama, menyajikan sebanyak mungkin praktek inovasi yang relatif sudah teruji dari berbagai sumber, misalnya Top 99, inovasi pelayanan Kemenpan dan RB. Ini Bapak Ibu bisa searching ini. Apa saja yang telah dibuat, dan di sana kita dapatkan semacam pemikiran baru. Kemudian ada juga di kontes inovasi solusi UKP 4 nih. Bapak Ibu bisa lihat ini. Kemudian ada IGA, ini Kemendagri nih yang membuat. Ada Direktori Inovasi ADM, Administrasi Negara LAN, ini ada nih. Ini inovasi-inovasi yang ada tuh banyak. Kemudian Bapak Ibu bisa juga lihat proyek perubahan di Klatpim 1 sampai dengan 4. Ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman kita bisa dijadikan sebagai itu istilah kita innovation shopping, belanja inovasi ya. Lihat-lihat dulu, kemudian kita dari sana memaximize, mengurangi, merubah, ya membuat ATM bisa meniru juga sedikit, tapi di situ nanti ada modifikasinya yang berbeda. United Nations Public Service Awards, ada nih best practice. Nah, seperti itu bisa Bapak Ibu.
Ini untuk membuat cakrawala kita berpikir lebih terbuka begitu. Kemudian yang kedua, morfologi analisis. Ini modelnya. Tujuan misalnya menghasilkan sesuatu situasi baru, ide baru, konsep baru dan kebaruan dalam hal apapun melalui perubahan dari situasi-situasi, merubah situasi-situasi, ide-ide dan konsep-konsep lain, atau mencampurkan situasi-situasi, ide-ide dan konsep-konsep tersebut menjadi varian baru. Nah, sesuatu yang misalnya dua yang berbeda kita coba combine, ya, dari situasi-situasi tertentu kita terapkan ke situasi yang sekarang, kita coba perubahan gitu. Ini morfologi namanya, morfologi analisis. Contoh misalnya, saat ini pelayanan perizinan usaha dilaksanakan di Desperindag pada jam kerja oleh petugas seadanya dengan membayar sesuai dengan Perda. Bagaimana menghasilkan ide untuk penyelenggaraan perizinan usaha yang inovatif? Identifikasi dulu dimensi-dimensi penyelenggaraan perizinan, buat komposisi dengan mengkondisikan varian pada setiap dimensi. Kan selalu sekarang misalnya orang hadir ke kantor misalnya. Kita kan sekarang berpikir bagaimana kalau kita bekerja apabila sesuatu yang sifatnya dimungkinkan untuk bekerja langsung di masyarakat. Nah, atau misalnya kita membuka layanan di hari Sabtu dan Minggu dengan jam kerja dan lain-lain. Itu kan bisa, ini pun inovasi-inovasi. Inovasi-inovasi. Misalnya untuk Pak Fauzan, misalnya ada yang ngetes mobil itu kan rata-rata hari-hari biasa. Nanti kita buka hari Sabtu dan Minggu karena mereka-mereka istirahat. Kan inovasi tuh, sesuatu yang baru dengan model yang baru misalnya. Atau teman lain misalnya seperti apa. Contohnya seperti itu. Ini morfologi ya, morfologi analisis. Kemudian template inovasi. Ya, ada inversi pembalikan yang saya sebut tadi. Kalau kita dulu masyarakat yang hadir kepada kita, nah kemarin kalau tidak salah ada inovasi obat itu dikirim oleh rumah sakit ke orang kan, terbalik kan Bapak Ibu ya sekarang. Ya, ini pembalikan, inversi. Kalau dulu misalnya pada saat diperiksa di rumah sakit, beli obat, ya datang sendiri. Nah, sekarang masyarakat datang melalui online, diperiksa selesai, pulang, obatnya datang nanti sendiri, dikirim. Nah, ini kan inversi, perbalikan. Nah, kemudian bisa saja antara dua, ada inversi, ada pembalikan, dan ada datang dan pergi, integrasi. Atau memperluas, atau diferensi, membagi lagi. Atau adisi, menambahkan tentang kondisi yang ada. Saya katakan misalnya ada pembaharuan yang dilakukan oleh tim 2 yang lalu misalnya tentang ini, tentang situasi di kantor kita. Tapi kita bisa membuka kembali satu pemikiran baru, adisi, penambahan. Bagaimana supaya percepatan terjadi. Tapi bisa saja kita memandang sekarang ini permasalahan terlalu banyak meja sehingga birokratif, subtraksi. Maka kita adakan pengurangan. Meja per meja misalnya ada yang bisa dikurangi. Ya. Kemudian ada translasi atau asosiasi, ada eskagerasi atau penekanan. Kira-kira model-model seperti itu. Nah, saya kira ini individu ya, maaf, ini belum nih, kelompok. Nah, Bapak Ibu, sudah selesai. Mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan dulu sebelum ini tugasnya ini Bapak Ibu nih. Yang tadi saya sebut di awal akan ada penugasan ini. Ini sifatnya kelompok. Bapak Ibu kalau di sini kan sebetulnya ada 2 kelompok ya, eh, yang BSSN kemarin itu ya, dengan Henry, Pak.
Andre ya. Oke lah, ini kita bikin 2 kelompok saja. Jadi Bapak Ibu, inventarisasi beberapa masalah di organisasi unit kerja salah satu peserta dalam kelompok. Pilih salah satu masalah untuk diselesaikan dalam proyek perubahannya. Nah, kira-kira begitu. Lakukan diagnosa masalah tersebut sebagai kondisi awal saat ini. Analisa penyebab atau faktor-faktor penyebab yang berpengaruh terhadap mempengaruhi terjadi masalah tersebut. Peserta sebagai pemimpin perubahan berperan sebagai coach dalam melakukan perubahan unit kerja peserta. Tentukan kondisi yang diinginkan dan tentukan terobosan atau solusi inovatifnya. Tuh. Ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini untuk mencoba sebelum ke individu, Bapak Ibu sekarang bergerak dalam artian lebih kepada kelompok dulu. Baik, ini karena sudah lanjut ke ini, saya coba untuk membuka beberapa pertanyaan dulu sebelum kita ini selesai ya. Bapak Ibu, bagaimana? Saya terus berlanjut, mungkin kita buka sekarang untuk saling bertanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Ya, izin Pak Burdan, saya boleh bertanya Pak. Insya Allah Pak, mudah-mudahan bisa terjawab. Ya, saya ingin menanyakan barusan Pak yang berperan sebagai coach, nah gitu Pak. Padahal yang digalinya adalah salah satu dari peserta kelompok. Nah, sedangkan yang dia sendiri sebagai coach, bisa ditambah penjelasannya Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Enceng. Yang dimaksud adalah coach ini adalah sesuatu yang melekat Bapak sebagai pemimpin strategis, maksudnya begitu Pak. Jadi begini, pada saat ada perubahan, Bapak, tadi kan saya gambarkan waktu awal. Nah, ini akan saya coba share kembali ya, tadi penjelasan utuhnya nih. Nah, nah di sini kan saya gambarkan tadi ada ciri pemimpin perubahan dan perannya sebagai coach nih Bapak Ibu ya. Nah, gini maksudnya Bapak Ibu, sebagai coach itu, jadi ini yang dimaksud 3 ciri syarat pemimpin perubahan. Ciri pemimpin perubahan dalam perannya sebagai coach gitu Pak Enceng maksudnya. 3 ciri syarat pemimpin perubahan adalah memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai, suatu keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dalam popper, kondisi yang diinginkan, kondisi ideal yang dicapai. Berarti Bapak Ibu, sebagai seorang pemimpin, memahami problematik yang ada di lingkungan unit Bapak, Ibu, kondisi-kondisi kekinian yang memang kita anggap sesuatu yang belum mencapai kondisi yang terbaik, yang didukung oleh data, begitu. Itu maksudnya, didukung oleh data. Kadang-kadang kan kita berbicara pada saat melihat situasi cenderung lebih kualitatif ya. Ini dirasakan belum memadai, belum memenuhi apa yang diharapkan gitu. Jadi kualitatif. Nah ini memiliki tujuan jelas yang dicapai itu Pak, artinya Bapak kan nanti akan membuat satu kegiatan yang sifatnya terukur. Ya. Dan ini apabila disampaikan karena kita sebagai coach menggait teman-teman kita, menggait staf kita, menggait orang-orang yang terkena dampak, itu artinya menggait dan ini bertindak seperti coach gitu loh Pak Anceng. Ya. Jadi kondisi yang diinginkan itu pada saat kita jelaskan menjadi paham dan mereka dengan pemahaman bukan hanya mengerti, bukan hanya tahu, tapi menjadi dari tahu menjadi mengerti, mengerti menjadi paham, dari paham karena memang problematik itu dari lingkungannya menjadi mendukung gitu. Nah, itu gambaran bahwa Bapak bertindak tidak one man show, tapi bertindak sebagai coach gitu, Pak. Itu yang Iya Pak. dimaksud. Ya, iya Pak. Izin menambahkan Pak,
teman-teman kami, karena ini kan tugas kelompok Pak. Ya. Jadi seperti bermain peran seperti apa ya, bahwa Oh ya ya. mereka menanyakan kondisi, kemudian ya berarti seperti mentor ya, mungkin begitu Pak. Atau karena kan tugas kelompok Pak maksud saya. Nah Oh itu nanti ya ada maksudnya. ya, Nanti kan ya Bapak Pak, Ibu kan maksudnya memilih salah satu Pak yang nanti Bapak Ibu sepakati kan. Misalnya di sini ada 2 kelompok panceng ya. ya Pak. Ya misalnya yang akan dipakai adalah taruh rumah sakit Pak Anji Enceng misalnya ini kan gitu. Sebagai contoh ya gitu. Artinya teman-teman itu juga harus seperasaan seperti yang dirasakan oleh Mbak Panceng gitu. Ya, ya Bahwa di Pak. sana problematik yang ada ini, kekurangannya ini, apa yang akan dicapai, tapi di sini juga pada saat akan mendorong stakeholder, seperti yang kemarin kita obrolkan bahwa problematik yang ada di lingkungan itu, misalnya ada dokter senior yang berbeda, Hmm, gitu. Nah, kita caranya bagaimana? Ini coachnya gitu loh, gitu Pak. Nah, teman-teman lain juga ya, harus berpikir yang sama begitu. ya, ya. Ya Ya. dianggap seperti stakeholder lah mungkin begitu Pak ya. Ya, saya anggap stakeholder. Ya, satu grup dengan penceng, kalau pilihan penceng, terpaksa jalan pikiran itu masuk di sana dulu, gitu loh, Pak. Harus. Ya, 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 paham Pak. Terima kasih. Baik, baik, baik. Kira-kira begitu, Pak. Tapi kalau pilihannya yang lain, ya penceng yang harus mengikuti ke sana, gitu. Oke, gitu, Pak Enceng ya. Baik, Paham, Pak. baik. Ya, Terima syukurlah kasih Pak. sudah. Baik, terima kasih, Pak Enceng. Baik, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Halo? Ini sampai jam 16 nih ya. Masih ada waktu 30 menit ini. eh Ya, sampai 16 Untuk nih. kelompoknya Pak, 2 kelompok atau jadi 3 kelompok Pak? Kan ada Berapa awalnya kelompok, Pak? eksisting Ya, Bapak mau mau bagi-bagi apa? Kalau ini berapa orang ya? 17, 18. habis itu yang awal dibagi 3 kelompok Pak. Satu A, Ah, satu B, tiga satu C. kelompok ya. Nah, Nah, kalau kebetulan yang eh, ya ketika PKN itu jadi 2 kelompok kalau PKN gitu Pak. oh iya ya. Dua Kalau kelompok, saya Pak. cenderung begini, Pak, Ya. agar lebih agar lebih terserap jalan pikiran ini. Kalau kelompok besar itu kadang-kadang kan ada yang kebetulan berkaitan dengan penugasan dan lain-lain, bukan tidak mau ikut gitu ya. Kadang-kadang informasi tidak tersampaikan sehingga pada saat pembahasan beberapa hal menjadi tertinggal gitu. Nah, saya cenderung 3 kelompok, Pak. Disepakati 3 kelompok dulu Pak ya. Pak. Pak Awang jangan 2 kelompok. Nanti Pak Awang yang kerja nanti. Pak. Terima kasih. 3 kelompok, Pak. Jadi kita akan punya satu cara di mana awalan kita mendiagnosis apa yang kita pilih dari 3 ini sepakati. Misalnya dari 3 kelompok ini berarti kan dari 17, 6, 5-nya. Sudah ada Ya. kelompoknya, Sudah Pak. ada Pak, sudah Oh ada ya, udah ada ya. kelompoknya. Ada ya. Oke, 3 kelompok. Bapak coba pilih kelompok yang menarik menurut kacamata Bapak di satu instansi yang di dalam kelompoknya. Nah, dia harus bisa memberi gambaran dan nanti juga akan diberikan masukannya. Jadi enaknya begini, Pak. Kalau itu direcoki oleh berbagai teman, nah propernya itu akan sangat terbantu, Pak. Ya, Pak Atan nanti kalau Pak Atan yang diangkat misalnya akan sangat terbantu karena jalan pikirannya bukan hanya kepentingan sendiri. Itu. Nah, ini akan berlanjut dengan penugasan yang kedua nanti. Tapi pada saat penugasan yang ketiga, seperti yang saya sampaikan, itu sudah individual. Bapak Ibu sudah masing-masing nanti. Begitu. Baik.
Ada hal yang saya pikir dengan apa yang saya jelaskan tadi mudah-mudahan bisa terserap ya karena ini awalan untuk bisa menggagas ya inovasi yang kita buat. Baik, ada yang ingin disampaikan lagi? Atau saya kembali justru saya mau tanya, Bu Kamisah sudah bisa memahami barangkali hal yang tadi saya sampaikan? Meranti, bagaimana Meranti? Insya Allah, Pak. Ini kok Bu Kamisah kepalanya di bawah nih, agak naik dikit. Nah, misalnya lagi naik pesawat Pak ke Banjarnegara. Ke Banjarnegara, Pak. Ya, bawa lo sama Pak Ujang. Bapak Ujang kan sudah siap itu. Baik, Ibu kan dengan mendiagnosis apa yang sekarang kita kenalkan kan sudah lebih paham ya. Kemarin itu Ibu Anissa itu ngurus Iya, Pak. perempuan kan bukan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kami karena Dinas Pemberdayaan Perempuan menangani perempuan, Pak. Kalau yang lain kan bapak-bapak semua. Cukup. Jadi saya sendiri, Pak, nanti yang membahas masalah Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ya, apalagi yang bersatu dengan kantor Ibu apa? Perempuan dan KB. KB, Dinas Sosial, Oh iya, ya yang bertiga itu ya ya, sosial, KB sama perempuan. 3 dinas, Pak. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB. Oke, Banyak kali, Bu. oke, Kalau ini Bapak. kan ngurus hutan aja. Ya, Sosial artinya hutan, Ibu kan sudah dipercaya banyak. oleh pimpinan untuk Hmm, membantu 3 departemen. ya, Pak. Dinas 3 departemen ini dipegang langsung, berarti piawai ini. Jadi, Iya. tapi untuk proper kan, Pak, tak mungkin tiga-tiganya saya jadikan satu, Pak. Maksud saya begini, kalau ya nanti kalau Ibu mau angkat dengan kelompok Ibu, eh, silakan cari problematik yang ketiga-tiganya berimpit, Bu. Makanya Kalau misalnya, perempuan tadi, Pak. Perempuan ya, itu, perempuan kan di bidang sosial juga ada, di KB ada, di PPA juga ada. iya, makanya saya katakan kan nggak mungkin ketiga-tiganya. Saya katakan kan ada yang berimpit, Bu. Iya, Pak. Berimpitan di situ. Perempuan itu kan bisa di rumah tangga, bisa juga menjadi pejabat, gitu. Bisa jadi ibu, Betul. tuh kan bisa bisa juga apalagi ya. Jadi peserta KB juga, Pak. Peserta KB juga. Jadi dia objek, Nah, subjek juga sekaligus. Ah, nah, tadi Bisa nikahin jadi Pak. pejabat juga, Pak. Bisa jadi korban kekerasan rumah tangga juga, Pak. ah, nah itu artinya Curhat. Ibu sudah bisa membaca dengan mendiagnosis seperti ini, tinggal tinggal bagaimana Bisa ngasuh anak juga, Pak. ya Nah, kalau ibu-ibu kan nggak tahu menurut Panceng gimana tuh. Ibu-ibu itu kan bisa silakan, Pak. bekerja 2 ya Multi talent, Pak. sekaligus, 3 banyak, tiga Iya, pekerjaan bisa dikerjakan sendiri, Pak. bisa, Pak. Bisa. Multi talent. Multi talent kan? Yang Wonder penting nggak bisa Woman. masih sama Pak Encing Iya. aman, Pak. Ya, makanya saya katakan tadi, Ada dokternya, Pak, aman. ya, Aman. Yang ya penting kalau sehat, Pak. mau Berarti angkat udah itu yang berimpit. terantisipasi kekerasan itu, Bu. Ya, oke, sudah mulai ya. Jadi Ya, silakan Pak. Bapak Ibu nanti pikirkan dari 3 kelompok ini mana satu, tapi kita dengan berpikir seperti itu bareng-bareng, Ya. ini sudah tergambar nanti. Nah, oke, ini baru diagnosis ya. Kemudian buatkan kondisi yang kekinian, kondisi yang diharapkan, penyebab masalahnya, Pak. Begitu, ya. Baik, sudah. Ini Bu Kamisa sudah coba. Halo Bu Nik, gimana Bu Nik? Masih Hutan. sambil bernyanyi Bu Nik? Tidak, Bapak. Mohon maaf, tadi lagi buka acara sebentar, Pak. Oh, saya pikir sedang bernyanyi Bu Nik. Tadi kata siapa tuh? Bu Nik. Hanya 5 menit, Pak. Oke. Oke, Pak. Insya Allah paham, Bapak.
Iya, Masih sudah lebih cari. tergambar kan? Sudah udah awal-awal kan masih. Nah, sekarang sudah Betul. lebih bulat ya, tapi tetap proses pembelajaran kan berlanjut. Ini satu step by step ya, Bu ya. Nah, jadi Betul. sekalipun mungkin gambaran utuhnya sudah terlihat, tapi kita nanti bertemu besok kegiatan yang bentuknya misalnya taking ownership seperti apa, misalnya gitu ya. Tetap kita harus coba ya gitu. Jadi Nggih, harus nggih. cobakan gitu. Pak. Baik, syukurlah. Iya, insya Allah. Ya, insya Allah, syukur. Baik, Pak Dudi nih, Pak Dudi. Pak Dudi itu di sub juga, Pak ya? Ya Pak, Pemberdayaan Eh, desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pak, oh, nah, mana daerah mana, Pak? Bandung Barat Pak. Nah, Bandung Barat nih, pemberdayaan masyarakat desa nih. Betul Pak. Silakan, itu oh, sekarang tuh desa punya uang yang gede, Pak. 1 miliar rata-rata ya. Itu Dede Pak, dana Ya, desa itu di kami paling kecil 970 Pak. ya, makanya saya katakan kan rata-rata 1 970. miliar itu uang tersebar itu Betul Pak. Tapi nggak cukup Pak, nggak cukup. nggak cukup Pak. Karena ke kepala desa itu banyak tuntutan Pak. Banyak tuntutan, ada yang melahirkan di rumah sakit nggak ada ongkos, nggak bisa ditebus gitulah dan lain sebagainya Pak. Dan Oh, memang gitu. izin Pak, pembangunan di desa itu yang periode pengangkatan kepala desanya tahun 2019 itu sampai sekarang itu susah untuk mencapai target RPJMD-nya Pak. RPJM Des. 2020, 2021 sampai 2000 RPJMDes Pak, Oh. rencana pembangunan menengah desa. Hmm. Nah, karena memang ini Pak, oleh COVID Pak, COVID ya, karena COVID jadi semua program-program yang ada di desa itu diarahkan untuk pemulihan pandemi COVID-19. Dan sekarang muncul lagi regulasi baru terkait skala prioritas desa Pak. Jadi banyak yang ini. Kalau RPJMDes itu memang layaknya itu adalah merupakan janji politiknya kepala desa untuk masyarakat gitu Pak. Jadi itulah Oh, kesusahan untuk apa? mencapai target RPJMDes. Oh, kampanyenya Iya dia Pak. ya. Pada saat dia dipilih kan kampanye ya. Betul Pak, betul Pak. Jadi Betul Pak. Visi misi kemudian itunya. itu didanai dari mana? Dari kampanye itu didanai dari mana nanti programnya? Dananya ada 4 ini Pak. Ada 4 cakupan Pak, ada 4 sumber ya. Pertama dari dana desa yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada dana ADD Pak, Ya. alokasi dana desa. Itu dari kabupaten, kemudian ada pendapatan asli desa, kemudian ada juga BHPD dan BHPR. Ada 4 sumber Pak. Plus kalau seandainya ada bantuan keuangan dari provinsi, bantuan keuangan dari pusat, dan bantuan keuangan dari Pemda juga Pak. Baik. Seperti itu Pak kondisinya. Nah, dengan pemahaman seperti tadi, BPMDes ini ada targetan-targetan kan yang sudah dibuat dalam perencanaan Iya, strategis Bupati Bandung Barat ya. betul Pak. Nah, apa yang permasalahan yang muncul? Nah, ini yang harus tajam, Pak, Betul dengan Pak. Nah ini yang mau terobosannya. saya curhatkan ke Bapak sebetulnya. Ya, harus Betul Bapak. Pak. Ya, Ini yang mau saya curhatkan ke Bapak. Tapi kita ada peluang Pak. Ada peluang berlakunya Permendes nomor 9 tahun 2024 tentang indeks desa Pak. Di mana pengukuran pembangunan desa itu sekarang satu data Pak, yaitu di indeks desa. Kalau tahun 2024 ke bawah itu berbagai kementerian punya indikator. Kalau sekarang itu tahun 2025 kita satu indikator itu indeks desa Pak. Jadi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPS, Kementerian Desa, dan lain-lain itu ngacunya ke indeks desa Pak. Itu yang jadi peluang seluruh kita. departemen. Seluruh departemen Pak. Oh. Makanya kita barangkali mau mencoba untuk mengintegrasikan semua perencanaan Pak
mengintegrasikan semua perencanaan, baik perencanaan OPD maupun Bapak Litbangda, kita fokus ke desa gitu Pak. Artinya, karena Oke. objek pembangunan itu desa Pak. Nah itu Pak yang ingin saya Oke, curhatkan ke ya. Bapak Pak. Coba Bapak dari awal juga pikirkan misalnya modelnya seperti apa ya. Siapa? Sehingga tadi kan sudah dapat dengan cara diagnosis reading tuh ya. Betul Pak, siap. Problematiknya tuh pertajam. Siap. Oke, itu ya silakan apakah sekarang pada saat nanti masuk ke grup, 3 grup ini eh, program Bapak yang muncul misalnya itu akan direcoki oleh teman-teman. Oh siapa? Ya, Pak. Tidak itu ya tidak meyakinkan. Dan itu akan membantu Pak nanti pada saatnya. Siapa? Siap. Itu barangkali itu. Baik, silakan Bu Fitri. Gimana Bu Fitri? Yang tadi saya itu apa namanya ada tantangan ya Pak Didi ya. Bagaimana sih upaya untuk merealisasikan janji-janji politik dari Kades itu ya yang Betul. dituangkan di dalam RPJMD. Nah kalau kita kan di apa namanya dalam siklus perencanaan di daerah gitu ya atau pusat kan nanti ada yang namanya kita rancangan teknokratis gitu. Oh Jadi iya. nah janji-janji pada saat kampanye calon apa namanya kepala desa atau kepala daerah katakanlah itu kan nanti kan dipaduserasikan dengan dokumen perencanaan lainnya. Itu nanti apa namanya menjadi ramwal kemudian menjadi rapek gitu ya rancangan teknis. Nah itu yang menjadi rootnya dari RPJMD. Nah, sama RPJMD. Apakah di desa pemerintah desa rencana teknis ini sudah sejauh mana itu bisa diimplementasikan? Atau parkir rumah sakit aja ke Pak. Ya, silakan Bu. Tadi Betul Ibu. gimana? Jadi tadi ada janji-janji desa ya, yang janji-janji Iya, kepala betul. desa pada saat kampanye itu ya. Itu ya Pak. Dan ya. Nah, itu kan tadi Pak Didi itu bilang bahwa itu kan janji politik ya Pak Burdan. Kadang-kadang pada saat mereka merumuskan janji bersama tim itu kan ada yang mereka tidak melihat kondisi sumber daya di pemerintah desa itu sendiri, misalnya kekuatan anggaran, kemudian infrastruktur yang ada, kemudian bagaimana kendala dan kapasitas lainnya. Nah, sehingga ketika mulai mau diimplementasikan atau mau direalisasikan ini jadi kayak ada gap gitu ya Pak Burdan. Betul. Yang menjembatani itu tuh ada. Makanya dari visi dan misi nanti kan sudah ada tuh yang terpilih, Kades yang terpilih. Nah, dari itu kan tim yang dari Kades itu kemudian dari pihak pemerintah desa dan terutama ya yang di sini misalnya seksi pembangunan misalnya atau pembangunan. Nah, mereka yang mengawal ini atau dalam ada yang namanya satu fase perumusan rancangan teknik atau RATEK ya, rancangan teknokratik Oke. Ya makanya halo Pak Dudi, ya itu tadi apakah ke satu data itu yang akhirnya juga bisa mengakomodir janji-janji itu masuk ke dalamnya Pak Dudi ya? Siap, ya Pak. Itu yang kita inginkan integrasi itu Pak. Terintegrasi itu yang kita inginkan. Ya, rancangan teknokratiknya berarti ya Pak Dudi. Siap. Jadi poin bagaimana rancangan teknokratik itu dikuatkan. Ya. Karena begini Pak, izin Pak, jadi memang di kami itu ada 165 desa Pak. 165 desa otomatis ada 165 RPJMDes Pak. Yang harus kita sinkronkan dalam satu data di Kabupaten Bandung Barat ini. Nah, kami mencoba untuk mengungkap karena indeks desa ini saat ini masih dalam proses inventarisasi Pak di lapangan. Nanti mungkin Juni itu sudah selesai. Siapa yang menentukan nanti? Kemendes Pak, di Kementerian Desa Pak. Oh, jadi datanya dari kita. Datanya dari kepala desa Pak, diverifikasi oleh kecamatan dan oleh kabupaten. Nah, setelah diverifikasi, baru itu langsung ke data induk di Kemendes. Nah, data induk Kemendes itu nanti akan melahirkan skala strata kabupaten ini apakah masuk kabupaten mandiri, maju, berkembang dan lain sebagainya. Nah, ketika masuk itu dan ya Pak,
belum keluar nih. Belum, Pak. Juni, Pak. Juni. Oh, Pak Dudi, tapi Juni. itu datanya kadang-kadang itu per tahun N-2 gitu ya. Misalnya sekarang kita di kondisi 2025. Nah, jadi datanya yang baru keluar di 2025 itu adalah kondisi desa di tahun 2023 biasanya ya. ya Iya, berarti ke tahun sebelumnya Bu ya. Nah, Hmm. 2 tahun cuman sebelumnya begini, itu Bu. prosesnya Bu panjang, izin. Pak Bondan. Bu Iya, izin. Ini teh iya. ada perubahan, Bu. Oh Dari iya, IDM ke indeks desa, Bu. Kalau indeks indeks desa. IDM itu hanya Bagus. 3 parameter atau 3 dimensi. Kalau indeks desa itu jadi 6 dimensi, Bu. Oke, Makanya ini yang membuat kita jadi ininya. baik. Saya hanya memicu saja Bu Fitri ya dan Siap. Pak Dudi. Tapi luar biasa, Pak. Jadi Luar kira-kira biasa, Pak. begitu. Jadi diagnosisnya Siap. sudah mulai ya. Jadi sekalipun yang lain mungkin mendengar untuk Pak Dudi, tapi terbayang di dirinya gitu ya. Betul, Pak. Dalam Siap, Pak. dirinya tusinya apa kita kira gitu ya. Pada saat memberi masukan juga ini merupakan sesuatu self kritik terhadap dirinya. Apa nih? Gitu ya. Jangan jangan Iya, salah Pak. nih. Siap. Makanya pada saat masuk menjadi tim, bertanya pada diri sendiri, bertanya pada masukan gitu ya. Begitu Bu Fitri sendiri di mana tuh Bu? Kalau saya di sekretariat DPRD Pak Bondan. Sekretariat ya. Nah, DPRD ya. Oke, ya itu sekretariat Tapi DPRD. pengalaman di ini, Bu, Pak. Pengalaman di pemerintahan desa dulu pernah di. Oh ya 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 ya. Oke, clear. Nah, Pak Dudi. ya kalau di DPRD ada apa aspirasi misalnya yang Nah, betul Pak Bondan. aspirasi yang selalu jadi catatan saja tidak pernah Betul. di Pokir, Pak. apa ya ditindaklanjuti misalnya Jadi Betul kalau jadi mau daftar pokir, keinginan masyarakat gitu. Ini gimana kalau nih mau DPR? pokir merapat ke Bu Fitri, Pak. Iya. Wah, takut nanti dikira atuh tukang bagi-bagi proyek atuh. Nggak berani. Baik, terima kasih itu ya. Pak Edwin, bagaimana Pak Edwin? Setelah mulai masuk ke proper yang awal-awalnya mungkin gimana proper dari awal. Nah, sebetulnya idenya harus dari sekarang nih. Gimana Pak lingkungannya nih? Untuk bisa ditawarkan pada 3 grup ini sebagai apa semacam pemicu gitulah untuk berpikir bersama gitu. Terima kasih Pak Burdan. Kalau materi tadi yang disampaikan Pak Burdan mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Terus kalau janin propernya itu memang seperti yang kami sampaikan pada saat paparan esai Pak. Ya. Bahwa ada persoalan terkait tata kelola keuangan secara khusus terkait dengan pendapatan asli daerah Pak. Jadi rencananya memang bagaimana memberikan. Sebentar, Pak Elwin itu di mana sekarang? Pegangnya lupa saya. Saya di Badan Pengelolaan Keuangan Pak dan Pendapatan Daerah. Di Kabupaten Nias Pak. Oke. Ya, terus gimana? Jadi memang selama ini capaian target itu untuk beberapa mata pajak dan mata retribusi yang sudah ada perdanya itu memang kadang-kadang lost target. Jadi dari analisis kami selama ini ternyata memang kecepatan kita memberikan data kepada pengguna layanan dalam hal ini wajib pajak dan wajib retribusi itu kadang-kadang lost, kadang-kadang kita alpa. Jadi feedbacknya mereka membayar itu terlambat dan akibatnya batas waktu pembayaran melampaui tahun akuntansinya. Jadi itu menambah beban piutangnya. Jadi itu. Itu kena pajak, kena penalti ya per mil. Ya, ada apanya ya? Denda terhadap pokok pajak, ya, denda terhadap pokok pajak dan pokok retribusinya. Jadi kalau analisis kami selama ini kesiapan organisasi ya dalam hal ini BPKPD itu masih manual sehingga tidak cepat memberikan respon, termasuk juga gambaran data kepada camat atau kepada OPD pengampu Pak. Jadi pajak dan retribusi daerah itu kan ada melekat di beberapa OPD Pak. Misalkan PU dia terkait dengan penggunaan kekayaan daerah, alat-alat berat. Tentu kan di sana ada retribusi penggunaan alat-alat ya.
Terus ada mineral bukan logam batuan, itu kita langsung kelola. Ada juga yang jasa pelayanan dari rumah sakit. Terus teman-teman di Perkim itu ada retribusi sampah. Jadi memang tersebar di mana-mana, Pak. Dia ada di 5-6 OPD, Pak. Jadi Iya, itu, iya, jadi iya. kita coba jembatani dengan nanti kita coba digitalkan sehingga nanti intinya kayak marketing gitulah, Pak. Kita nanti lebih memberikan data ke mereka. Itu, Pak. Betul, betul, betul. Halo, Pak Ya, Edwin? Ya, ya, barusan kok hilang-hilangan gitu ya. Ya baguslah Pak Edwin jadi eh, pajak retribusi ya. Tapi itu kan sistemnya aja ya. Tapi apa tidak berpikir untuk mendapat apa ya menggunakan aset untuk bisa menambahkan PAD begitu? eh, termasuk Pak, asetnya tadi kan itu yang harta kekayaan daerah, Pak. Itu kan Ya, aset kekayaan daerah. ya, yang apa tercatat di teman-teman PU itu ada di kartu inventaris barang, KIP B-nya mesin peralatan. Jadi nanti kita coba maksimalkan penggunaan aset barang milik daerah itu yang tercatat di KIP B-nya Dinas PUTR atau Perkim untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Pak. Jadi itu. Ya, ya betul. Karena kalau kita menunggu DAU saja dan DAK itu sekarang ya ini terbatas kayak sekarang efisiensi. Untuk rata-rata untuk semua kabupaten kota itu Pak ada di margin 10-12% Pak dari postur APBD kabupaten kota, Pak. Jadi memang DAU DAK. yang PAD-nya, Pak. Kalau Oh, yang PAD-nya 12%. Iya, ya kecil kan? ya kecil, Pak. Jadi itu. Nah, itu dia tadi makanya mungkin itu yang perlu dipikirkan. Kalau punya ide terobosan, Nias itu daerah wisata nggak? Pariwisata, Pak. Ya itu, mungkin itu kalau melihat kejadian Bali sih ya, Bali itu luar biasa sih itu. Ada daerahnya yang sebelah mana tuh kemarin tuh. Itu kan bisa mensuplai Pak, dapat penggunaannya itu karena wisatanya yang besar, manfaatkan, mensuplai Denpasar, mensuplai kabupaten kota lainnya, apa, mensuplai satu provinsi itu Pak ke beberapa. Buleleng kali ya, Pak. Ini apa lupa sahabat kemarin tuh. Aduh, bukan Buleleng Pak. Aduh, lupa lah. Kemarin itu bisa studi banding di sana tuh Pak. Jadi dia apa memang secara politik juga kebetulan di sana kan dimenangkan oleh satu partai berturut-turut. Ya, Jadi kesinambungannya pada saat dia berbicara dengan pihak kemitraan pihak luarnya nyambung Pak. Yang itu P3P-nya itu. Jadi kalau partainya berubah yang kemarin saya sebut Pak Edwin ganti ganti pimpinannya, buat kecelakaan juga nanti harus hati-hati. Ini misalnya ya, 5 periode partai itu jadi berkesinambungan. Waduh, meledak bagus, Pak. Itu pernah jadi pinjaman untuk awal membangun, pinjam ke bank. Berani tuh siapa? untuk membangun daerahnya gitu. Oke. Siapa? Baik, terima kasih Pak Fauzan, Pak Dudi. Kemudian kita coba Pak Iwan, bagaimana Pak Iwan tentang Satpol PP nih mau diganakan? Baik, terima kasih Pak dan izin tadi Setelah ini ya, setelah pemaparan mempelajari dari ini nih sekarang ya. jelas dan terpahami. Mungkin sekarang saya mulai berpikir Pak bagaimana ya mendiagnosis leading kaitan dengan apa diawali dengan visi kami Satpol yang mana tugasnya mengawal penegakan peraturan daerah, mengawal penyelenggaraan SIGUM dan Satlinmas. Ini mungkin di diagnosis dari masalah-masalah karena mungkin ada masalah-masalah di kami, terutama melalui data-data yang bisa mungkin di-breakdown dari tahun 2 tahun ke belakang, di mana potensi mungkin pelanggar perda makin meningkat, gangguan timus meningkat,
kapasitas dan fasilitas yang tidak naik-naik seperti itu. Baik. Tapi juga kita juga ada mungkin kendala di kami berkaitan dengan sebagai suatu problem yang jadi keterbatasan baik itu sisi anggaran dari sisi SDM karena jumlah kita yang terbatas yang harus mengampu demikian besar tugas itu dan wilayah besar seperti itu. Ya mungkin kita harus menemukan solusi atau inovasi bagaimana itu bisa terpecahkan melalui proper infrastruktur, Pak. Mungkin Pak gambarannya yang Baik, Pak. Ya, masih kan sekarang kan udah terbuka. Awal-awal masih ide itu masih seliweran gitu ya. Nah, sekarang dengan satu proses yang disebut diagnosis reading, Bapak harus tajamkan gitu, kemudian baru nanti mulai mengangkat. Bapak Ibu, tugasnya sudah jelas tadi Bapak Ibu ya. Karena waktunya sudah sempit, saya share lagi. Jadi Bapak Ibu, Pak Fauzan. Halo Pak Fauzan. Siapa? Ya, tugasnya kan gitu. Jadi kita bagi 3 ya teman-teman. Pak Muhammad Fahri, Pak Awang, dan Pak Giatno. Coba itu identifikasi ya. Ya, mana tadi? Maaf. Inventarisasi beberapa masalah di unit organisasi salah satu peserta, ya berarti 3 kelompok nih. Pilih salah satu masalah untuk diselesaikan dalam proyek perubahannya. Nah, ini sepakati aja. Jadi kita berpikir bersama-sama, berarti sekitar 6 orang sampai 5 orang, 6, 12, 5 ya. Oke. Lakukan diagnosa masalah tersebut sebagai kondisi awal saat ini, analisa penyebab atau faktor-faktor penyebab yang berpengaruh terhadap pembangunan. Bagaimana apabila tidak diselesaikan, Pak ya? Peserta sebagai pemimpin perubahan berperan sebagai coach. Kan itu kan tadi melakukan perubahan di organisasi unit kerja peserta. Tentukan kondisi yang diinginkan dan tentukan terobosan atau solusi inovatifnya. Oke. Itu kan besok ya. Dan siangnya kita coba share pakai PPT aja dulu Pak, Bapak ya, Bapak Ibu ya. Pakai PPT aja. Jadi belum dalam bentuk narasi lah kita. PPT aja. Ya, tapi share-nya di situ mulai explore jalan pikiran kita nih. Mungkin ada pikiran-pikiran yang brilian nanti muncul gitu. Gimana nih? Terobosan atau mana? Nah, itu yang dipilih itu harus kesepakatan bersama supaya saya yang dipilih ini harus karena mendapat keuntungan di samping yang keuntungan yang luar biasa dari teman-teman ada pola pikirnya begitu. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan untuk terakhir? Ini sudah mendekati waktunya, sudah selesai. Untuk tugas kelompoknya di upload atau besok Pak setelah ekspos? Upload aja Pak biasa. Oh, siap. Upload aja. Upload sebagai alat bukti di kita nanti untuk penilaian begitu. Jadi ada 3 kelompok, kita share nanti saling berdebat besok dan kita akan beri masukan lagi dengan teknik ownership dan lain-lain. Oke? Uploadnya besok pagi Pak ya? Di jadwal itu kan tadi asinkronus pagi Pak. Ya, asinkronus pagi Pak. Nah, Uploadnya pagi berarti Pak ya? Nah, kalau di jadwal saya begini nih. Bentar, mungkin kok ini bukan ini. Ngamuk Pak, ngamuk. Hoti ngamuk. Mana nih ya? Nah ini nih. Nah di catatan saya sesuaikan dengan apa namanya? Sesuai dengan jadwal pelajaran seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin ya untuk lebih memudahkan gini. Jadi Kamis ini Bapak Ibu kan sinkronus 3 JP nih. 13.45 sampai 16 habis nih. Ada penugasan. Nah, Bapak Ibu besok masuk lagi jam 10.30, setengah 11 hari Jumat. Nanti akan kepotong Jumat dulu Pak Ibu ya.
potong Jum'ah, kemudian masuk lagi jam 14 sampai dengan 14.15 jam 1 berarti. Pagi-paginya 8 sampai 10.15 yang melaksanakan tugas yang barusan. Gunakan berbagai tools yang digunakan tadi. Diagnostik dinding, Nah, ya Pak, Bu ya. Ya. Kalau sudah selesai ini, besok Bapak Ibu persentase siangnya. Ya, itu. Nanti akan ada beberapa masukan dan nanti akan perubahan penekanan strategi inovasi lagi gitu. Apa yang dilakukan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, Jam Jumat 9 kemudian pagi Pak ya, berarti Pak. ya Jumat itu pagi. Bapak Ibu nanti setelah selesai jam 2 ada penugasan juga asinkronus. Sore harinya, sore sampai jam sore belajar lagi asinkronus, melaksanakan tugas nanti diselesaikan di sini. Nah, selesai ini besok hari Senin, jadi Sabtu libur, Pak. Minggu libur, Senin ya, jadi waktu nanti kita masuk lagi. Jam-jamnya seperti ini yang saya coba. Jadi Kamis, Jumat, 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 Senin, 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 Selasa, Selasa, langsung masuk setelah terakhir itu masuk ke proses pembimbingan nanti dengan coachnya masing-masing nanti. Diharapkan dengan seperti ini Bapak Ibu sudah fix bagaimana untuk membuat proper itu sudah tergambar. Kita punya keyakinan seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah berakhir proses pembelajaran ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah lebih tergambar waktu awal-awal pertanyaan masuk itu kan selalu banyak ternyata proper ya Pak Bapak Ibu ya. Nah sekarang ini sudah waktunya masuk sekarang, cuman kita secara bertahap sehingga pemahamannya pada saat akhir akan bulat gitu. Baik Bapak Ibu, dari pagi sampai sore Bapak Ibu sudah belajar cukup banyak, melelahkan, tetap semangat, tetap jaga kondisi. Pagi-pagi bila perlu bisa jalan-jalan dulu di rumah, sekitar rumah barangkali untuk tetap sehat fit karena kita duduk terus nih. Katanya kata beberapa pihak kalau 8 jam duduk kayak saya ini sama dengan merokok 2-3 batang gitu karena duduk terus. Ya, oke, mudah-mudahan itu perlu istirahat. Oke. Selamat sore, selamat bertugas. Kita bertemu lagi besok. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. silakan Bapak Ibu. Penny.